Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanila Santi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 di Universitas Lamongan Batu. Nah, di video kali ini saya dan buku ini akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu bentuk aljabar. Pada video kali ini saya akan memberikan materi yaitu bentuk aljabar pada jenjang SMP kelas 7 pada semester ganjil. Adapun kompetensi dasar yang ingin dituju oleh video kali ini yaitu adalah kalian mampu untuk menganalisis dan mengoperasikan sistem aljabar, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada matematika yang menggunakan kombinasi huruf dan angka, yang dimana huruf sebagai peubah suatu objek dalam menyelesaikan masalah. Adapun bentuk-bentuk yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan yaitu disebut suku. Suku-suku itu diantaranya yaitu ada variabel yang dimana adalah huruf pada bentuk aljabar yang disebut sebagai peubah, dan biasanya variabel ditulis dengan menggunakan huruf kecil seperti A, B, C sampai dengan Z. Kemudian ada koefisien yang dimana koefisien adalah angka yang melekat atau yang menempel pada variabel. Kemudian ada konstanta yang dimana konstanta adalah angka yang tidak memiliki variabel. Adapun suku-suku sejenis yaitu adalah suku yang memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama disebut suku samaan. 2y ditambah 3 dikurang 4x ditambah y. Di sini terletak koefisiennya adalah 2, 4, dan 1. Kemudian variabelnya adalah x dan y. Kemudian konstantanya adalah 3. Dan suku-suku sejenisnya adalah 2y. Dan baiklah, kita masuk ke bentuk operasi. Dan kali ini kita masuk kepada penjumlahan, yang dimana penjumlahan pada aljabar dapat dilakukan dengan menggunakan atau melihat suku-suku yang sejenis saja. Kita masuk ke contoh seperti 5AB tambah 3AB ditambah 2AB sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10AB. Nah, untuk penjumlahan kali ini saya menggunakan media buku agar kalian lebih paham. Nah, di sini terdapat 3 buku dan 2 buku lagi. Nah, kita contohkan seperti 3B ditambah 2B sama dengan 3 ditambah 2B sama dengan 5B. Nah, kemudian kita masuk ke pengurangan. Pengurangan sama halnya dengan penjumlahan, hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Contohnya seperti 6AB dikurang 4AB sama dengan 6 dikurang 4AB sama dengan 2AB. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan menggunakan media buku. Di sini terdapat 5 buah buku. Kita contohkan 5B dikurang 2B sama dengan 5 dikurang 2B sama dengan 3B. Nah, kita masuk kepada perkalian. Pada perkalian aljabar, perkalian dapat dilakukan atau diselesaikan dengan distributif. Pada perkalian, variabel yang berpangkat itu ditambahkan. Nah, contohnya perkalian yaitu 4 dikali x ditambah y sama dengan 4 kali x ditambah 4 dikali y sama dengan 4x ditambah 4y. Nah, kita masuk ke contoh yang berikutnya yang menggunakan pangkat, di
mana persamaannya adalah X dikali X kuadrat dikurang 5X ditambah 8 sama dengan X dikali X kuadrat dikurang 5X dikali X ditambah X dikali 8 sama dengan X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 8X. Nah, kita masuk kepada pembagian. Pembagian dapat dilakukan pada bentuk aljabar satu suku dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Pada pangkat, variabel yang ada di pembagian dapat dikurang. Sedangkan untuk pembagi lebih dari satu suku, maka dapat menggunakan cara bersusun. Kita masuk kepada contoh pembagian, yaitu 6X kuadrat ditambah X dikurang 5 dibagi X ditambah 1. Pada pembagian, persamaan tersebut kita pecahkan dulu. Kita ubah kepecahan menjadi 6X kuadrat ditambah X dikurang 5 per X ditambah 1. Kemudian, setelah kita selesai memecahkan persamaan tersebut, kita faktorkan menjadi 6X dikurang 5 dikali X ditambah 1 per X ditambah 1. Pada pemfaktoran yang setelah selesai kita lakukan, kemudian faktor yang sama kita hapus atau kita hilangkan dan menjadi 6X dikurang 5. Jadi, hasil dari pembagian 6X kuadrat ditambah X dikurang 5 dibagi X ditambah 1 sama dengan 6X dikurang 5. Nah, demikianlah video pembelajaran mengenai bentuk aljabar yang saya sampaikan. Semoga dapat membantu kalian dalam menyelesaikan persoalan dalam bentuk aljabar dan dapat menambah wawasan kalian mengenai bentuk aljabar. Dan demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.